berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di acara Romendo TV, yaitu Renungan Firman Tuhan. Kali ini terambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop Goliat menentang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko dan di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di atas kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ini kata Goliat. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, orang Filistin di sini adalah Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Nah, sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ya. Di sini saya beri judul eh, mengatasi kecemasan atau kekhawatiran atau ketakutan. Ya, pernahkah Anda mengalami kecemasan? Kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu kata cemas adalah perasaan yang eh, tentramnya hati, ya, atau kegelisahan hati. Jadi rasa cemas terkadang sangat menyiksa batin setiap orang yang sedang mengalami perasaan tersebut. Jadi kalau setiap orang pasti pernah memiliki rasa cemas atau rasa takut menghadapi suatu pergumulan yang berat. Ya, kita tidak tahu, mungkin saya kira hampir semua kita merasakan cemas. Kalau kita namanya cemas, pasti terasa badan kita itu lelah sekali gitu ya. Kecemasan dan ketakutan timbul itu karena selalu berpikiran negatif ya, dengan melihat masalah seperti raksasa yang besar, seperti apa ya, ya istilahnya monster gitulah ya, ya yang sulit dikalahkan, sepertinya tidak ada jalan keluarnya, seperti itu yang membuat kita lemas gitu. Nah, kita tahu bersama bahwa uh, bangsa Israel menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat ya, di mana mereka harus berhadapan dengan orang Filistin. Nah, kita tahu bersama di sini uh, mereka berperang. Jadi uh, antara Filistin dan orang Israel ada satu lembah di tengah-tengahnya, itu namanya Efes Damim. Nah, sebenarnya itu kalau di antara Efes Damim ini sebenarnya ada sekat di situ bahwa itu kita tidak boleh menyeberang ke sana, dia juga nggak boleh menyeberang ke sini, seperti itu. Nah, jadi di sini uh, memang Goliat menantang orang Israel ini. Halo, kalau kamu berani, keluarkan seorang, satu lawan satu, kira-kira seperti itu. Nah, uh, di sini kita melihat bagaimana anaknya Isai ini kan ada 8, tetapi yang dimuat di dalam cerita ini ada 4. Yang pertama itu ada namanya Eliab, lalu yang itu yang paling tua, lalu yang nomor 2-nya Aminadab, lalu yang ketiganya namanya Syama, lalu keempat yaitu Daud. Nah, sekarang Daud ini disuruh sama orang tuanya untuk mengantarkan bekal makanannya, kakak-kakaknya ataupun abang-abangnya di medan pertempuran, karena mereka bertiga antara Eliab, Aminadab dan Syama ini sudah di bawah pengawasan Saul, ya, Raja Saul, untuk berperang di medan pertempuran. Nah, jadi Isai ini menyuruh supaya dia mengantarkan makanan itu ke sana. Sebenarnya tugas Daud ini adalah dia kan seorang gembala. Nah, ditugaskan sama orang tuanya ini, ayahnya ini, untuk datang mengantar makanan ke medan pertempuran. Jadi mungkin pada saat itu si Daud ini, ya dia kan masih kecil, mukanya aja kemerah-merahan, mungkin ya namanya masih kecil lah gitu ya. Jadi tapi dia memang gembala domba gitu ya. Nah, di situ kalau kita lihat ceritanya ini bagaimana
ketika dia mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya, "Ngapain kamu ke sini?" katanya. "Kamu melihat berperang begini-begini," gitulah, dinasihatilah si Daud ini oleh, Eliab ini kan. Di situ kita tahu bersama bahwa, sebenarnya sih, bukan maunya si Daud untuk datang ke sana, tetapi memang karena disuruh oleh ayahnya Isai. Nah, kita tahu di sini dia menanyakan, "Kok nggak ada perang begini-begini?" Gitulah. Jadi ditanyakanlah, dari kelompok, eee, orang-orang Israel ini, bagaimana perang ini sesungguhnya begitu. Nah, tetapi, eee, di sini ada merasa dicemooh gitulah, karena kan, apa namanya, Saul ini, nggak berani keluar karena udah ketakutan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi bangsa Israel ini ketakutan karena sudah, eee, digembar-gemborin oleh, Goliat ini. Dia hanya menanyakan, "Hayo, kalau kamu berani, 1 lawan 1. Kalau aku kalah, kami akan jadi hambamu, tetapi kalau kamu kalah, maka kamu menjadi hamba kami." Kira-kira begitulah, dikatakan oleh Goliat ini. Ya, tetapi di sini kalau kita melihat bagaimana, eee, di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Itu begitulah dikatakan sama Daud. Maka dia tahu bahwa, kalau Daud ini kan dia memang seorang yang, eee, gembala. Jadi kalau misalnya dia udah berpengalaman kalau misalnya eee, ada binatang, mengganggu, dombanya itu, kalau kita lihat di ayat 34 ya, saya loncat-loncat aja ayatnya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, melepaskan dari domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi baik itu singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Begitulah kata si Daud kepada, uh, Raja Israel ini. Ya, jadi, uh, Saul ini sebenarnya ketakutan, udah ketakutan. "Ya, tapi kalau kamu berani, silakan," katanya. Lalu Saul ini kan dia mengasihi juga alat-alat perang, mungkin baju-baju perang begitu, tapi karena dia tidak terbiasa dengan pakaian perang, maka dia merasa risih gitulah kira-kira. Tetapi apa yang dia lakukan, kita tahu bersama ketika dia di sungai itu, dia mengambil 5 dari batu untuk mengumban, apa namanya, ali-ali gitu ya. Jadi, eee, ketika, dia melakukan itu, dia ambil batu yang licin. Jadi dia melawan, Goliat ini. Lalu ketika dia karena dia bilang ya, "Kalau kamu, mendatangi aku dengan, lembing, dengan pedang, dengan apapun," katanya, "tapi aku membawa dalam nama Tuhan," kata Daud ini. Ya, jadi di sini
dia tidak mengandalkan, sebenarnya, eee, dia meremehkan Daud ini sebenarnya oleh Goliat ini. Jadi dia katakan demikian, "Kalau aku mati, kamu nah yang nanti mati," katanya. Karena waktu didatangin si Goliat ini, didatangin Daud si Goliat, "Yah," katanya, "kamu kan orangnya kecil," kira-kira begitu. "Anjingkah aku," kata dia, si Goliat ini. "Kamu akan nanti mayat kamu itu saya akan kasih buat burung-burung dan binatang buas," katanya gitu. Ya, tapi dia juga begitu ngomong, "Kamu kamu juga nanti kalau kamu mati saya akan kasih kamu ke binatang-binatang." Kira-kira begitulah omongannya si saling mengatakan demikian, "Kalau mayat kamu nanti saya akan kasih kamu ke binatang buas," katanya juga begitu. Nah, jadi di sini kita tahu bersama pada akhirnya Daud ini dia begitu me apa namanya, memutarkan alih-alihnya itu, kenalah jidatnya, maka tertancaplah di kepalanya si Goliat ini sehingga rebah. Lalu begitu rebah dia langsung mengambil lembingnya itu dan memotong lehernya, gitulah kira-kira, kepalanya itu dipenggal, lalu dibawa juga itu mayatnya itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat di dalam cerita ini? Kalau kita melihat aplikasi dalam cerita ini, mungkin bagi kita banyak Goliat-Goliat yang ada di dalam hati kita yang sangat meresahkan kehidupan kita. Apakah Goliat keuangan kita? Apakah Goliat penyakit kita? Apakah Goliat keluarga kita? Apakah Goliat di dalam pekerjaan kita? Ini yang sangat mengkhawatirkan kita setiap hari. Ya, jadi ini adalah siasat iblis yang selalu menggoda kita, membuat kita cemas. Karena ini adalah tipu daya iblis yang membuat kita selalu khawatir setiap hari, membuat rasa kita cemas, takut. Ya, kalau kita lihat di mana di dalam uh, Ayub, ya kalau nggak salah ya Ayub, di sana dikatakan bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kadang-kadang memang kita berpikir demikian. Kita takut, jadi membuat kita takut itu, jadi badan kita jadi lemas gitu ya. Karena kita takut, tapi itu memang itu yang mendatangi kita. Jadi seolah-olah membuat kita rasa cemas itu karena kita takut gitu, jadi kita jadi cemas gitu. Nah, jadi eh, sebaiknya ya mungkin eh, kita banyak sekali pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan Goliat yang menantang kita, yang Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita, yang seringkali menghantui pikiran kita, membuat kita tidak tenang di dalam hidup ini. Maka tadi ada saya nyanyikan satu pujian sebelumnya bahwa hatiku tenang, ya. Jadi hatiku tenang berada dekatmu. Artinya kita selalu dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kita percaya. Makanya Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dia katakan demikian. Jadi sebaiknya di dalam menghadapi situasi yang kita apa namanya uh, hadapi pada saat-saat ini. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, tetapi sekalipun kita banyak masalah,
banyak Goliat-Goliat yang kita hadapi, yang membuat kita selalu khawatir. Kita percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Marilah engkau yang khawatir, katanya firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada aku, maka aku akan eh, melakukannya, kata Tuhan. Artinya di sini segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan supaya kita selalu hidup tenang. Yang jelas kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi biarlah kita menyerahkan segala kehidupan kita ke tangan Tuhan. Jadi di sini milikilah iman seperti Daud, bahwa kita percaya Daud ini dia eh, percaya bahwa apapun eh, pergumulan yang dia hadapi, dia akan selalu siap untuk menghadapinya begitu. Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu dia melindungi dia. Nah, jadi mungkin ini sebagai singkat dari renungan ini. Apabila Bapak Ibu Saudara suka dengan renungan ini, silakan di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.